Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Anda menyaksikan video ini. Bertemu lagi dengan saya Kisah Miyaji, praktisi supranatural, advisor, intuisi, dan astral. Guru besar dari Paguyuban Asma Jati Kusuma. Kali ini saya akan mereview kembali ya, karena banyak permintaan yang masuk ke saya, DM ataupun WA, atau juga yang inbox, tolong sih bahas lagi tentang vibrasi uang. Karena beberapa kali saya bahas itu, memang gangguannya juga banyak. Ya salah satunya suaranya hilang ya, mungkin bukan rezeki kalian ya. Mungkin yang suaranya jelas ya alhamdulillah disyukurin. Karena memang itu mungkin bagian kalian ini, jadi memang nggak bisa dipahamin. Saya juga kurang mengerti. Ada yang jelas mendengarnya di YouTube di channel saya. Ada yang memang belas sama sekali suaranya nggak ada. Ya, jadi saya hanya mereview sebentar aja, mereview karena bahasan kemarin mungkin ada gangguan dari alam rahasia lah, saya ngatakan dunia paralel. Maka saya akan mencoba membahasnya di dalam sekuler ya, kita ini kan di alam sekuler. Dimulai dari mengetahui dulu bahwa kita ini adalah master pace-nya Allah ya, master plan-nya Allah, yang mempunyai memang energi yang sangat-sangat sempurna. Ya, tidak mungkin suatu energi yang sangat sempurna mencari energi yang rendah. Ya, seharusnya energi rendah itu yang berkumpul membentuk satu kelompok ya, datang kepada energi yang memang besar ya. Uang itu mempunyai energi tapi rendah. Nah, harusnya uang yang datang kepada kita, bukan kita yang datang pada uang. Sibuk dari pagi ke pagi, ya, dari pagi ke malam, ya masih segitu-segitu aja. Seharusnya kita ya sudah mulai mengerti jalurnya, sudah mengerti tekniknya, sudah mengerti caranya, maka sebenarnya uang itu akan datang kepada kalian sendiri. Pengertian awalnya adalah begini, kita ini kan adalah makhluk yang mengandung unsur. Saya bahas 4 unsur dulu. Manusia itu kan tanah, air, apalagi itu angin, ya, api, ya. Nah, kalau kita ini unsurnya uang itu juga dibuat dari mana? Uang itu kan dari kertas. Uang kertas itu adalah uang yang dibuat dari kayu ya, kayu tumbuh di tanah, dan tanah sinkronisasinya ke energi kita juga sama, dibentuk dari tanah. Maka sifat tanah itu kan diinjek, di apa juga ya menang wah ya, nampung wah ya, dikasih apa aja ya menang ya. Jadi kalau kita pengen uang itu datang kepada kita, ya kita harus menyamakan dulu, mensinkronisasi dulu unsurnya dulu, bahwa uang itu juga dari tanah, saya dari tanah. Jadi ya harus begitu. Jadi nerimo ya, sifat tanah itu kan nerimo ya. Terus sifat untuk yang lainnya ya, orang yang selalu didatangin dengan uang adalah mempunyai gelombang yang memang tenang ya, tenang ya, damai atau bahagia. Jadi kalau masih mempunyai gelombang vibrasinya beta, beta itu kan gelisah, ancaman, takut, atau banyak ngeluhnya, ya gelombang kalian menciptakan enzim yang mind block ya di otak itu. Jadi kalian gak akan bisa mencapai atau memanggil uang itu untuk datang kepada kalian. Kalian harus menurunkan dulu gelombang betanya menjadi gelombang alfa. Alfa itu bukan kosong, tapi ketenangan, kebahagiaan, ya, senang, hati itu berdamai dulu kepada diri sendiri. Makanya sebenarnya vibrasi itu akan datang kepada kalian. Ya. Jadi untuk mengerti, pertama adalah unsur dasarnya, terus gelombangnya juga diturunkan supaya jangan merasa atau main ya, susah ya. Kalau unsurnya masih api ya, walaupun duitnya tekan, tapi ya disambar api ngobong api ya. Nah, tanah kan nampung, sampai tanam aja buang masuk ke tanah tuh ya mendem jero, jadi sampai punya milik terus. Tapi kalau unsurnya api ya, nek datang uang kertas ya ngobong ya, entek meneh ya.
gak ada sisa, malah sebenarnya yang punya kita pun akan keluar. Udah mengerti itu, ya kalian juga harus mengerti filosofinya ya. Kuantum ya, saya kembali juga membahas sedikit kuantum. Alhamdulillah ini di alam sekuler ini saya membahas nggak ada gangguan ya, mudah-mudahan ya. Karena kita saya alam sekuler itu saya hanya menggunakan akal pikir saya, logika saya dan fisik saya, tidak menggunakan energi spiritual saya. Kalau saya menggunakan energi spiritual saya membahas sesuatu yang memang berkaitan dengan alam rahasia atau dunia paralel, ya mungkin agak kacau juga ini ya. Itu di dalam kultivasi saya ya, karena sebetulnya saya seorang kultivator juga. Kita membahas yang kemarin uang ya. Vibrasi uang itu juga ada ya. Kalau kalian memang ini harus menentukan batas atas dan batas bawah. Bagaimana menentukan batas atas dan batas bawah? Ya amplitudenya juga harus gede. Nah, yang kayak kita siapkan yang amplitudenya gede ya. Nah ini yang uang kemarin itu ya, ini ada tulisannya raja ya, dan ini nomor serinya ganjil semua ya. Ini raja ya, raja uang. Ini nomor serinya ganjil semua. Jadi kalau kita menaruh ini di dalam dompet kita dengan amplitudo yang sebesar ini, pecahan 100.000 kan besar amplitudo, dia akan memanggilnya ya yang sama persis. Tetapi filosofi ini juga menggunakan kuantum fisika. Jadi orang yang menggambar ini dia mengerti ilmu kuantum fisika. Kenapa? Untuk mendapatkan uang 100.000 ya kalian salah satunya ya harus menjadi raja dulu ya. Raja ini gambarnya Soekarno Hatta ya. Soekarno ya, ini Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Jadi raja pemimpinnya. Kalian pertama ya harus bisa memimpin diri kalian dulu. Kedua ya sampean ya harus bahagia, ini senyum nih. Kalau pengen mendapatkan uang 100.000 ya kalian harus senyum, banyak senyum, banyak rasa bahagia ya, rasa senang ya. Kalau kalian cepet terus ya gimana, uang 100.000 juga akan datang ya. Saya juga ada pecahan 100.000 yang baru ya. Ini sebagai contoh aja, ini juga ya, nih senyum ya, senyum ya, senyum, dan di belakangnya juga menari ya. Memang kalau kalian punya uang 100.000 ya bahagia banget, gembira, menari, senyumnya segala macam itu mengundang vibrasi yang positif, maka uang 100.000-an akan datang kepada kalian ya. Nah, bagaimana kalau saya turunkan sedikit ya. Ini juga sama, ini juga kodenya ya bagus juga ya, Pabo ya, Peb ya. Ini juga ganjil ya. Nah, ini saya turunkan ke pecahan ke 75 ya. Pecahan 75.000 ini kodenya Bati jadi jatuhnya. Ini genap semua ini malah. Ini Bati, saya bacanya Bati jadinya. Bati itu maksudnya memang uang saya ini aneh-aneh. Nah ini maksudnya ya kita kalau mau dapat pecahan yang banyak ya tidak hanya harus bekerja keras tapi juga harus bekerja sama. Saya kemarin juga bahas orang yang pengen kaya itu selain bekerja juga harus bekerja sama. Dan untuk supaya dia kan dia punya rasa takut dan ingin ya. Saat dia takut miskin ya dia harus bekerja ya. Dan dia takut miskinnya ya dia harus bekerja sama supaya rasa takutnya hilang. Dan apabila dia ingin tambah kaya ya dia ya selain konsisten dia harus bekerja dan bekerja sama, dia harus terus membuka networking ya, link ya, bergaul dengan banyak orang dengan rasa senyum ya. Jadi untuk simbol kuantum fisika di sini adalah ya kayak ini seorang pemimpin ini banyak membantu orang ya, ini membantu negara, berjasa kepada negara luar biasa. Nah kalian pengen dapat yang gini ya kalian berjasa kepada siapa? Jika kalian tidak membantu banyak orang ya kalian tidak akan mendapatkan banyak yang seperti ini gitu. Mendapatkan ini ya harus banyak membantu orang, harus senyum ya, harus apa ya, ya selain bahagia ya suka menolong orang loh tanpa pamrih ngono ya, gak perlu disuruh-suruh, gak perlu dikongkon, jalan aja. Nah saya turunkan gelombangnya lagi dari 100 ke 75, sekarang saya
turunkan ke pecahan 50.000. Ini ada 250.000 yang lama, terus 50.000 yang baru. Ini posisinya ini Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, ya. Ini Kartawijaya. Ini selain untuk mendapatkan itu ya kalian juga harus tenang ya. Ini gambarnya tenang banget ya. Tenang banget ya. Jadi nggak gerasa gerusu atau nggak gebrungsung ya. Kalau kalian tenang ya dapat, insya Allah dapat 50.000-an. Tapi kalau kalian bahagia, senang segala macam, kalau banyak linknya ya kalian dapat 100.000-an, ya kan? Paling gampang kan itu secara logika dengan rumus kuantum fisika, ya, masterpiece kuantum. Ya. Mungkin saya nggak bahas terlalu mendetail atau segala macam, cuman ya minimal kalian mengerti sedikit tentang. Ini yang gambar ini luar biasa, dia mengerti ilmu kuantum loh. Ya. Kalau yang maaf ya ngomong ya yang segini, kalian lihat lah, maaf ya. Ya, kalau perasaan kalian beruntulan ya dapatnya sakmono lah ngono ya. Atau saat kalian bawaannya sedih melulu ya. Tampang wajahnya tuh nggak ada berserinya, ya kalian cukup dapat yang segini aja nih. Ya, jadi harus bahagia kalau mau dapat vibrasi atau amplitudo yang besar dari vibrasi uang ya. Nah, untuk yang lainnya gimana sih supaya uang itu nggak habis gitu ya. Nah, ini kembali ini intinya. Ya mudah-mudahan bisa membantu. Ada dua doa ya, cuman ini nggak ada di hati. Sebenarnya saya cari hadisnya itu nggak ketemu ya, cuman sempat diriwayatkan sedikit aja ya, cuman saya lupa kitabnya. Cuman yang jelas di hadis nggak ada ya. Saat kita itu mengeluarkan uang ya, seharusnya ini kayak apa, kita membayar sesuatu misalnya, bacakan Bismillahi min kanzilah ya. Jadi maksudnya tuh ini ya dengan nama Allah ya, dari kasanah Allah ya, dari kasanahnya ya, dari kasanahmu ya Allah ya. Jadi kita memberi atau membayar sesuatu yang kita sudah nikmati ya, kita harus membayar ya. Apa yang kita nikmatin itu kita membayar ya. Mental miskinnya itu juga dihilangin. Jangan cuma pengennya gratis itu akan menyebabkan mental block yang menyebabkan Anda justru bertambah miskin, bukan bertambah kaya. Ya. Jadi segala sesuatu yang Anda nikmati ya kalian seharusnya membayar ya, tidak pengennya gratis atau nerimo tok ya. Nek dipamer duit malah sampean ya amit-amit yo malah pengen jaluk loh. Ya harus berusaha ya. Orang yang sabar itu bukan sabar menang ya. Sabar itu ya berusaha ya. Allah senang dengan orang yang sabar dan sholat. Tapi sabarnya itu orang yang selalu berusaha dalam sabar. Bukan sabarnya tuh pasrah. Yo, nggak mau berusaha sama sekali. Allah nggak senang juga yang kayak gitu. Nah, apabila sesuatu yang kalian nikmatin itu ya kalian harus membayar. Maka pasangan membayar bacanya Bismillahi min kanzilahi. Tapi saat kalian menerima uang dari siapapun atau saat dagang, kalian sebut Bismillahi fi kanzilah. Jadi sesuatu yang masuk ke dalam kantong atau ke dompet itu harus dibacakan doa Bismillahi fi kanzilah ya. Ya karena berhubung sudah zuhur ya. Mohon maaf ya, saya agak percepat sedikit. Mudah-mudahan doa ini bisa membantu kalian. Ya jangan lupa subscribe, like, and komennya, dan sebarkan channel ini kepada yang sangat membutuhkan. Semoga channel Kisah Miyaji ini membantu banyak orang. Salam rahayu dari Kisah Miyaji. Rahayu, rahayu, rahayu.